Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sadranggulon, yaitu beliau Bapak Sutarno SPD, yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang-bincang dalam rangka menyelesaikan tugas saya, Pak. Tugas dari CGP Angkatan 8 tahun 2023 ini untuk mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Begini Pak, pertanyaan-pertanyaan nanti saya ajukan kepada Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai dilema etika ataupun bujukan moral, Pak? Terima kasih. Selamat pada calon penggerak yang sedang melaksanakan tugas. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan. Ini mengidentifikasikan ya, mengkelompokkan atau mensinkronkan antara aturan yang ada, kebiasaan yang ada yang baik-baik dengan keadaan yang sesungguhnya. Manakala itu menyimpang atau kurang mendekati dari kebiasaan yang baik-baik, berarti itu merupakan satu hal-hal yang perlu diidentifikasi, kasus-kasus yang mengarah ke dilema etika dan moral. Ya Pak, jadi tetap dikaitkan dengan kebajikan nilai keputusan ini dengan aturan-aturan yang ada gitu ya Pak ya. Iya, nanti dia bisa dilihat dari nilai kebajikan seperti apa gitu ya Pak. Ya, bagus ini Pak. Selama ini selama ini bagaimana Pak Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Dalam menyelesaikannya bertahap, kita analisis dulu permasalahannya apa. Setelah benar-benar dari permasalahan itu dipilih kira-kira yang benar-benar menjurus ke penyelesaian masalah, itu kita inventaris. Setelah itu kita duduk bersama, kemudian diserahkan secara kekeluargaan, kemudian secara moral, diambil kesadarannya, nanti lama-lama kan akan bisa berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ya, intinya seperti itu. Jadi nanti duduk bersama untuk mencapai satu kesepakatan, mencari solusi ya Pak ya, solusi yang terbaik itu ya Pak ya. Baik Pak, ini selanjutnya ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedurnya yang pertama menyadari adanya masalah, kemudian dikumpulkan data-data yang mendukung itu. Setelah terkumpul, data itu benar-benar konkret dan nyata sehingga tidak salah dalam mengambil suatu kesimpulan. Setelah konkret, kemudian kita diskusikan, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang valid dan bisa diterima oleh semua pihak. Tapi memang sulit itu dilaksanakan. Ya, jadi memang mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan data dulu ya Pak ya, baru nanti yang saya alami seperti itu. Terima kasih nih Pak nih. Nah, hal-hal apa ini Pak yang selama ini Bapak anggap ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Jadi ya tergantung kasusnya, tapi yang paling efektif untuk menangani itu sebetulnya hanya dari hati ke hati dulu, kemudian kita arahkan ya tujuannya ya intinya
semuanya tidak ada yang sempurna, dan kebaikan bersama-sama dikembalikan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menyadari semuanya bahwa itu bisa. Terima kasih nih Pak nih. Nah, hal-hal apa ini Pak yang selama ini Bapak anggap ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Jadi tergantung kasusnya, tapi yang paling efektif untuk menangani itu sebenarnya hanya dari hati ke hati dulu, kemudian kita arahkan ya tujuannya ya intinya semuanya tidak ada yang sempurna, dan kebaikan bersama-sama dikembalikan pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menyadari semuanya bahwa itu bisa. Terima kasih nih baik nih. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Kalau bicara tantangan ada saja, tapi tantangan yang terberat kadang-kadang apa yang akan kami ambil kesimpulannya tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Salah satu tantangan sehingga perlu kesadaran, perlu kesabaran, mereka agar bisa memang tantangannya seperti itu. Ya. Jadi harus ada ini antara kepentingan tadi Pak ya, yang disinkronkan terlebih dulu ini. Nah ini, gitu Pak. Apakah Bapak ini memiliki sebuah sebuah jadwal tertentu mungkin Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bisa bentuk-bentuknya apa atau prosedurnya seperti apa, itu bagaimana menjalankannya? Yang kami alami selama menjadi kepala sekolah dalam tersebut, kami tidak menjadwalkan, boleh dikata itu spontanitas. Sebenarnya ada masalah kepada kita analisis, sehingga tidak terjadwal sesuai dengan situasi kondisi yang ada di lapangan. Bagus sekali nih Pak nih. Jadi tidak perlu terjadwal, tapi begitu ada permasalahan langsung dikondisikan, disikapi, kemudian ditindaklanjuti gitu ya, untuk mencapai suatu solusi yang terbaik gitu Pak ya. Karena mungkin dilema etika kan seperti tadi mungkin ini benar dan sebagainya itu ya Pak, benar juga Pak. Baik nih. Mungkin nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa ini ya yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan keputusan yang sesuatu merupakan dilema etika? Ini faktor apa ini Pak? Faktor yang sangat dominan sebenarnya itu rasa kebersamaan, rasa keterbukaan, sehingga nanti mereka benar-benar dari hati ke hati tersebut, penekannya dari hati ke hati, kemudian dihubungkan kepada yang Maha Esa. Itu faktor yang sangat mendukung untuk dari kesadaran lah. Jadi ada kebersamaan, kekeluargaan dan itu Pak ya. Nanti bisa diselesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika. Baik Pak, ini pertanyaan ini yang terakhir ini Pak. Ya dari semua yang telah sampaikan Bapak ini, dari sini saya mengambil hal-hal yang dapat saya menjadikan sebuah pengalaman nih Pak. Ya tadi Bapak menyampaikan bahwa pengambilan keputusan itu walaupun tadi kedua-duanya benar, tetap harus ada ini ya Pak, dicari yang terbaik mana ya. Dengan adanya kebersamaan, kekeluargaan, nanti ada suatu mencapai suatu win-win yang terbaik gitu ya Pak. Tentunya dengan dari hati ke hati tadi ya dibicarakan secara keluarga. Baik Pak, terima kasih waktu yang diluangkan untuk saya ini untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu dan nantinya kita dapat membacakan tugas ini dengan bahasa yang baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf ini Bapak dengan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sabanulun. Mohon waktunya mengganggu untuk saya ini. Perkenalkan, saya adalah Slamet Wahyudi,
CPP Angkatan 8 dari SD Negeri 2 Sadagulon Kecamatan Serang Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sadagulon terkait dengan tugas saya di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Begini Pak, yang pertama saya akan informasi tentang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Pak Selamat Mas Budi. Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika yaitu dengan mengamati perilaku kesehatan dari para guru apabila ada satu atau dua guru yang sekiranya menyimpang dari kebiasaan, maka itu akan menjadi catatan saya untuk diteliti lebih lanjut. Jadi dengan adanya pengamatan untuk identifikasi keseharian dari Bapak Ibu guru ya Pak ya. Selama ini bagaimana Pak? Ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Akan saya komunikasikan dulu dengan bawahan yang saya anggap menyimpang atau mengalami dilema etika. Yang selanjutnya kami tentukan untuk Jadi ada komunikasi dengan kondisi seperti Pak ya. Terus berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ini Pak yang biasanya dilakukan Bapak selama ini? Pertama dengan membuat perjanjian atau semacam kesepakatan kapan atau bersedianya kapan untuk kami wawancari, kami lebih lanjut tentang penyebab yang dilakukan oleh guru tersebut atau karyawan tersebut. Kemudian kita tentukan untuk pelaksanaannya apa, gimana. Jadi harus ada kesepakatan dengan bersangkutan ya Pak, untuk dimintai sekiranya jelasnya seperti apa nanti misalnya ya Pak ya. Nah ini Pak, dari kegiatan ini ya, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif ini Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Nah, karena ini biasanya hubungannya dengan perilaku kerja, maka akan kami kembalikan kepada kode etik yang berlaku di sekolah yang hubungannya dengan penyimpangan atau dilema etika tersebut. Sehingga dengan kembali ke kode etik akan bisa dipertimbangkan berat yang mana, berat ke pribadi atau berat ke kedinasan. Jadi itu dikaitkan dengan kode etik ya Pak daripada sebagai pelaku. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan nih Pak? Tentunya dalam pengambilan keputusan itu kan ada tantangan-tantangannya, apalagi dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus-kasus dilema etika ini. Tantangannya memang dilema etika itu terjadi karena dia kepentingan yang harus dilaksanakan. Misal mungkin di sisi lain kepentingan keluarga, di sisi yang lain juga kepentingan dengan kedinasan, yang mana dua kepentingan ini harus dikedepankan. Mungkin karena berat ke keluarga sehingga dia akan pilih keluarga dengan tidak mengesampingkan kepentingan. Jadi memang tantangannya ini karena dua kepentingan itu sama-sama benar ya Pak ya. Di keluarga benar, kemudian kedinasan juga harus dilaksanakan dan sesuai seperti itu. Ini Pak, apakah ini Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Pak ini? Mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya. Nah, ini kalau ada ini bentuk dan prosedurnya ini seperti apa Pak? Coba. Ya. Nah, kalau terjadi kasus, maka ini mestinya harus terjadwal, ya. Jadi tidak langsung ditanya atau langsung diselesaikan, tetap ada jadwal. Dan selain itu juga seringnya diadakan pembinaan di waktu-waktu tertentu. Itu secara umum. Namun ketika ada kasus, dijadwal dalam hal pembinaannya terhadap yang kasus. Jadi kalau ada kasus, terutama ada pembinaan secara umum dulu ya Pak. Ya. Nanti kalau memang itu terjadwal ya Pak. Ya, terjadwal ketika ada kasus. Maksudnya terjadwal ini menurut waktu kapan jadwalnya? Iya. Nah, jadi bukan jadwal secara umum. Iya. Jadi ada kesempatan kapan bisa ini Pak. Ini adakah ini Pak seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini dilema etika? Yang pertama yaitu peraturan atau sumber-sumber yang bisa digunakan, kemudian dengan adanya dukungan dari teman-teman, nah, baik dari teman-teman di sekolah sendiri, di luar sekolah, atau di dalam sekolah. Biasa sekali di Pak ini memang harus berkaitan dengan ada peraturan juga ya Pak ya. Jadi walaupun kita dalam suatu jajaran atau kasus ini merupakan berbeda, tapi tetap berbeda pada aturan yang ada. Nah ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan ini, tadi dapat saya ambil pengalaman yang berharga ini tentunya dari Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan. Dan semuanya itu memang kita harus melaksanakan dengan keputusan juga kita terkait atau terikat dengan aturan-aturan yang ada gitu ya. Terima kasih nih Pak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mengobrol tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini merupakan ilmu yang sangat berharga bagi saya pribadi. Terima kasih atas waktunya. Maaf apabila tindakan saya ini mengganggu kesembuhan Bapak. Terima kasih.